Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lil Islam wal iman wal ihsan wa khassa ba'da ibadihi bi ta'ati wa ba'dahum bil asyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى والفرقان اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على من أنزل عليه القرآن سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده الذين تمسكوا بأشرف الأديان أما بعد يقول الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mari kita sama-sama berdoa bareng sama saya atau ikuti saya. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Hadratul mukarramat, ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Al-Muttaqin yang senantiasa Allah muliakan, senantiasa Allah berkahi dan ridhoi. Wabil khusus kepada pengurusnya ya, pengurus MP Al-Muttaqin. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan keberkahan, istiqomah ya, untuk terus mengajak, memfasilitasi ya, menghimbau kita semua untuk menjadi orang-orang yang selalu belajar. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi menjelang siang. Ini waktu duha udah lewat dikit, tapi sebenarnya masih ya, masih boleh untuk berduha itu mulai dari terbit matahari kurang lebih seperempat ya, sudah meninggi sedikit ya, sampai menjelang zuhur itu masih boleh kita sholat duha ya kan. Insyaallah ini juga masih waktu duka, waktu yang penuh berkahnya. Kembali Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan untuk melanjutkan amal soleh kita, untuk melanjutkan amal soleh yang sangat Allah cintai, yang seharusnya kita jaga sampai akhir hayat kita, yaitu bagaimana kita menjadi orang-orang yang selalu belajar. Karena belajar inilah yang akan membuka pintu-pintu kebaikan untuk kita semua. Belajar inilah yang akan membentengi kita dari berbagai macam ya kekeliruan, kesesatan. Belajar inilah yang insya Allah akan mengantarkan kita sampai kepada husnul khotimah. Karena dalam belajar dalam Islam ini maddal hayat itu sepanjang hidup. Selagi masih ada nyawa, kita masih bisa belajar, ya jangan tinggalkan. Kalau pepatah mengatakan apa? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu oleh kalian itu mulai dulu waktu kita masih kecil, diboyani ibu, diayun-ayun gitu sambil diajarin gitu, nah sampai kapan? Sampai lahdi, sampai nanti dimasukkan ke liang lahat.
Jadi kita insya Allah ya jangan ada niat untuk berhenti belajar. Biarinlah dibilang ini tuh ibu kerjanya kok di majelis ngaji mulu, biarin aja dah, nggak usah dengerin. Itu orang nggak tahu ya. Kalau tahu dalam Islam mah itu semakin rajin ngaji, insya Allah semakin baik. Apalagi yang kita kaji, masya Allah, sesuatu yang paling mulia di muka bumi ini ya. Sesuatu yang menjadi pedoman yang paling utama, yaitu kita ngajinya Al-Quran. Kita baca tafsir Al-Quran. Tafsir itu kan penjelasan. Jadi belajar ilmu tafsir itu kita sedang belajar kira-kira itu maksudnya Allah ini apa dengan firman-Nya. Maka definisi ilmu tafsir yang paling rendah atau yang paling simpel itu ilmun yu'rafu bihi muradullah. Ilmu tafsir itu ilmu yang dengannya kita mempelajari apa sih maunya Allah. Ya, karena Allah sudah berfirman ini, nah kita pengennya tahu apa sih maksud Allah SWT dalam firman-Nya ini. Makanya masya Allah bahwa kemuliaan ilmu secara umum, setiap ilmu yang mengantarkan kita menjadi hamba semakin bertakwa kepada Allah itu ilmu yang mulia. Seorang hamba itu dengan ilmu dan imannya Allah angkat derajatnya kan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah itu akan mengangkat derajat kalian, orang-orang yang beriman dan berilmu. Jadi insya Allah keimanan kita sudah tertanam kuat, kita jaga sampai akhir hayat, tapi kita tambah kualitasnya. Bukan hanya sekedar beriman, tapi kita harus berilmu. Bagaimana caranya berilmu? Ya harus belajar. Insya Allah ini ilmu itu akan membuat kita semua mendapatkan kemuliaan. Tapi dalam ilmu itu juga derajat kemuliaannya itu ada tingkatan-tingkatan. Dan tingkatan kemuliaan ilmu itu sesuai dengan temanya atau maudhu'nya. Ketika kita mempelajari Al-Quran, ya tidak ada lagi yang ragu bahwa Al-Quran itu sesuatu yang mulia. Mempelajari hadis juga. Nah nanti itu akan ada tingkatan urgensinya itu semakin mendesak, semakin bagus, penting, maka akan semakin mulia. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan untuk melanjutkan belajar kita yang mungkin dulu belajarnya sama guru kita bersama. Kiai Haji siapa? Ingat Kiai Haji Khairul Muttaqin Al-Hafiz. Beliau walaupun mungkin secara fisik sudah tidak bersama kita, tapi beliau masih meninggalkan jejak-jejak ilmunya, jejak-jejak amal solehnya. Termasuk yang beliau tinggalkan untuk kita adalah sebuah lembaga Al-Quran, yaitu pesantren Madinatul Quran. Udah pernah ke sana belum? Kapan Bu Yanti mau ngajak anggotanya? Silaturahim ngelihat ma'hadnya. Di sana kita punya anak-anak santri yang ibu-ibu sudah selama ini sudah aktif berkontribusi membantu ya. Ada santri-santri kita yang putra itu ada jumlahnya 24, yang putri 24. Kerjanya mereka setiap hari belajar sama menghafal, membaca Al-Quran. Kemudian apa lagi? Mempelajarinya, kemudian mengamalkannya. Dalam hadis kata Rasulullah SAW dalam riwayat dari Buraidah Al-Aslami mengatakan, man qara al-Quran wa ta'allamahu wa 'amila bima fihi ulbisa walidahu tajan daw'uhu kadaw'is syamsi wa tuhalla walidahu khullataini la yaqumu bihimad dunya. Jadi orang yang baca Al-Quran, ya, kita kan baca Al-Quran, terus apa lagi? Mempelajarinya. Ya, jadi kita baca, kita juga kaji kayak sekarang ini kita ngaji tafsirnya. Wa amila bima fihi, kemudian yang kita bisa kita tahu, kita amalkan.
yang diperintah kita lakukan, yang Al-Quran larang kita tinggalkan, itu namanya melakukan. Sholat 5 waktu itu adalah pengamalan Al-Quran. Ngaji itu juga mengamalkan Al-Quran. Kata Rasulullah SAW, orang yang membaca Al-Quran, mempelajarinya, lalu mengamalkannya, maka apa? Nanti kedua orang tuanya itu akan dikenakan mahkota. Orang tua kita semua kan anak-anak kan? Kita anak-anak apa orang tua? Anak-anak kita. Kalau kata orang tua kita anak-anak. Karena kita, makanya kata Rasulullah pernah candaan sama sahabatnya, kamu naik anak onta aja, gitu kan? Masa ya Rasulullah SAW, saya segede gini suruh naik anak onta, ya kan? Maksudnya itu yang gede induknya juga anak onta. Jadi kita semua juga anak-anak. Kata Rasulullah SAW, orang yang membaca Quran, terus apa lagi? Mempelajari, mengamalkan. Apa kata Rasulullah SAW? Nanti kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota yang begitu indah, bercahaya-cahaya seperti cahaya matahari. Lalu setelah itu apa? Dipakaikan atau dikenakan perhiasan yang begitu mengagumkan, begitu indah, yang tidak ternilai atau tidak bisa dinilai dengan nilai dunia ini, lebih mahal dari dunia. Lalu kedua orang tua itu heran. Lalu dia mengatakan, ya Allah, bima kusina hadza, ya Allah, apa yang membuat kenapa engkau berikan aku kemuliaan yang seperti ini? Sudah dikenakan mahkota yang begitu indah, pakaian begitu mengagumkan, perhiasan yang begitu memukau. Lalu mereka terkagum-kagum, kaget, ya Allah, ini apa? Kok saya bisa mendapatkan kemuliaan seperti ini? Lalu dijawab, bi ahdi waladikal Quran. Itu berkah anak kalian. Anak kalian selalu tadi membaca, mengkaji, terus mengamalkan. Jadi insya Allah kita ini nggak pernah akan ada ruginya kita ngaji ya, karena masya Allah ini juga bagian dari bakti kita kepada orang tua kita. Kita ingin supaya kita bayangkan kalau orang tua kita aja yang tidak ikut ngaji karena punya anak kita aja sudah seperti itu, apalagi kita sendiri. Tentu Allah akan berikan kemuliaan yang lebih. Maka masya Allah kita selalu bersyukur ya, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita ini kesempatan untuk menjadi orang-orang yang selalu, pokoknya interaksinya dengan Al-Quran itu minimal 3, dengan membaca, terus mempelajari, berusaha mengamalkan. Ini bentuk interaksi yang paling inti kepada Al-Quran, ini 3 ini. Ya, jadi kalau orang muslim 3 hal ini nggak bisa, ya sayang, sangat rugi sekali. Nah, almarhum ini juga termasuk orang yang sudah berjasa, ilmunya dan bekas-bekas peninggalannya itu masih ya. Beliau tinggalkan pesantren yang kita semua dikasih kesempatan untuk berlomba-lomba, ayo mengambil bagian ya, ke lembaga Al-Quran ini. Makanya selama ini masalah mungkin Bu Yanti ya yang sebagai pengurusnya sering berkomunikasi dengan MQ Peduli Umat ya. MQ Peduli Umat ini, Madinatul Quran Peduli Umat, itu adalah salah satu wadah lembaga yang kita memang niatkan untuk bekerja bagaimana membantu orang-orang yang sedang mempelajari sedang membaca, menghafal, mempelajari Al-Quran. Insyaallah mudah-mudahan semua amal kita Allah Subhanahu Wa Taala terima dan akan menjadi amal jariah yang sangat panjang. Kalau jariah, amal jariah itu memang ada juga tingkat-tingkatnya. Kalau amal jariah ini kan disebutkan dalam hadis, ketika anak Adam meninggal itu putuslah kecuali 3 perkara. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, kemudian anak soleh. Nah, termasuk jariah juga adalah diantaranya adalah ilmu. Ya, kalau kita punya harta, lalu harta kita sumbangkan, lalu digunakan untuk belajar ilmu, lalu ilmunya diajarkan lagi terus, itu juga menjadi jariah yang panjang juga.
Baik, insya Allah kita akan lanjutkan sampai terakhir kita sudah mengkaji 3 surat dari belakang. Jadi yang terakhir surat 114. Surat apa? An-Nas. 113. Berarti surat apa? Al-Falaq. Terus yang ke-12 Al-Ikhlas. Terus yang sekarang berarti 111 ya. Surat apa? Surat Al-Lahab atau Al-Masad. Nah, benar. Nggak apa-apa kalau nanti kalau ada kesalahan kita geser ya. Tapi insya Allah sudah belum surat Al-Masad? Belum ya? Baik. Berarti kita langsung ke surat Al-Masad. Al-Ikhlasnya sudah apa belum? Nggak apa-apa nak. Kalau memang Al-Ikhlasnya belum, berarti kita lanjutkan nanti Al-Ikhlas. Ini sebetulnya terkait dengan urutan ini bebas ya. Bahkan turunnya Al-Quran pun nggak berurut seperti yang ada dalam surat. Oh kalau gitu surat yang pertama kali turun Al-Fatihah dong, karena dia nomor 1. Kayak gitu nggak? Tidak. Kalau gitu yang kedua surat Al-Baqarah dong? Enggak. Yang ketiga enggak. Jadi turunnya surat itu tidak sebaris atau seurutan sama dengan surat Al-Quran. Surat yang pertama turun surat apa? Al-Alaq 1 sampai 5. Nah ini makanya kalau kita belajar juga nggak mesti harus berurutan. Kalau urutannya kelewat nggak berarti harus dosa, enggak ya? Insya Allah nggak apa-apa. Termasuk kita kalau mau baca untuk bacaan sholat, ya nggak mesti juga berurut ya. Dalam artian surat-suratnya, yang penting satu surat diambil penuh, jangan sedikit-sedikit. Kecuali kalau yang suratnya panjang ya. Artinya dalam bacaan Al-Quran, dalam mengaji kita juga nggak mesti harus berurut seperti urutan yang ada dalam mushaf. Baik, kita baca terlebih dahulu surat Al-Masad atau Al-Lahab. Silakan semua yang menyimak sambil membuka Al-Quran. Saya membaca terlebih dahulu, nanti ibu-ibu melanjutkan atau mengikuti setelah saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada jumlahnya hanya 5 ayat saja. Jumlah ayatnya berapa? 5. Nah ini biasanya akhir ayat itu ditandai dengan tanda ini bulatan dan nomor ya. Ayat 1, 2, 3 sampai 5. Ayatnya pendek-pendek cuman 5 juga. Jumlahnya enggak terlalu banyak. Tapi fadilahnya, berkahnya Masya Allah ya.
ada orang muslim, ada orang kafir masuk Islam gara-gara diantaranya surat ini. Kenapa? Karena di dalam surat ini Allah sudah memvonis Abu Lahab, saya sela naron dzata lahab. Saya sela sungguh dia akan masuk naron ke neraka dzata lahab yang menyala-nyala. Jadi Abu Lahab ini termasuk yang sudah divonis sama Al-Quran. Padahal itu masih awal-awal dakwah Nabi. Itu sudah dikatakan bahwa Abu Lahab ini akan masuk neraka. Dan terbukti setelah Nabi Muhammad SAW mendakwainya sekian lama, ya kan. Sementara banyak orang-orang kafir yang lain itu, yang dulunya begitu benci kepada Nabi, yang begitu memusuhi kepada Nabi, akhirnya banyak yang masuk Islam. Contohnya apa? Umar bin Khattab, terus siapa? Khalid bin Walid, Abu Sufyan. Banyak sahabat-sahabat yang begitu membenci Nabi, menghalangi dakwah Nabi, tapi akhirnya masuk Islam. Tapi Abu Lahab ini enggak. Akhirnya dia enggak masuk Islam. Coba kalau dia pura-pura masuk Islam aja, kan? Wah, ini berarti Quran enggak bener dong. Quran mengatakan Abu Lahab nih mau jadi ahli neraka. Seandainya Abu Lahab nih mau ngerjain, udah deh pura-pura Islam aja deh, gitu kan? Tapi karena kebenaran wahyu Allah ini terbukti, Nabi Muhammad sudah mengupayakan dengan berbagai macam cara mendakwai Abu Lahab, tapi tetap saja ini sesuai dengan apa yang di Al-Quran, dia akhirnya tidak masuk Islam. Baik, jadi kata-kata ini surat Al-Lahab itu namanya surat Al-Lahab itu diambil dari salah satu ayat yang ada di dalam surat ini, yaitu tabbat yada abi lahabin wa tab. Lahab itu artinya menyala, membara, ya kan? Itu nama yang pertama. Nama yang kedua itu nama Al-Masad. Karena di dalam surat ini di akhir ayatnya juga ada bunyi fi jidiha hablun min masad. Jadi kebanyakan nama-nama surat itu diambil dari salah satu kata yang ada di dalam surat. Biasanya begitu. Salah satu kata dalam ayat dalam surat itu ada bunyi seperti itu, biasanya dinamain seperti itu. Surat Al-Kafirun karena bunyinya ada ya ayyuhal kafirun. Surat An-Nas karena bunyinya qul a'udzu birabbin nas. Terus apa lagi? Surat Al-Falaq karena dia ada kata-kata Al-Falaq. Termasuk di sini surat Al-Lahab atau surat Al-Masad karena ada dua kata di dalam ayat-ayatnya. Beda dengan surat Al-Ikhlas. Qul a'udzu qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kok enggak ada kata-kata Al-Ikhlas ya? Ada enggak dalam ayatnya ya? Ternyata surat Al-Ikhlas ini enggak diambil dari salah satu kata di dalamnya. Tapi maknanya tetap, karena ikhlas itu artinya memurnikan hanya semata-mata kepada Allah. Jadi keyakinan kita, ibadah kita, semua tujuan kita itu harus betul-betul murni, ikhlas, bersih dari unsur-unsur selain Allah. Makanya disebut surat Al-Ikhlas. Enggak disebut surat Al-Ahad atau As-Somad, ya kan? Enggak terkenal ya. Nama yang paling terkenal namanya surat Al-Ikhlas. Sekaligus kata orang ini pelajaran juga. Ciri-ciri orang ikhlas itu apa? Tidak menyebutkan, ya kan? Kayak surat Al-Ikhlas ini namanya Al-Ikhlas tapi di dalamnya enggak disebutkan. Berarti kita juga gitu, kalau betul-betul pengen ikhlas ini beramal jangan disebut-sebut, ya kan? Alhamdulillah telah menerima infak 10 juta dari ibunda siapa. Itu kan namanya disebutkan. Alhamdulillah telah terima infak dari fulan bin fulan, disebutkan namanya sekian juta. Insya Allah ikhlas juga.
kalau niatnya untuk memberi motivasi yang lain supaya ikut, ya kan? Karena bisa juga orang berinfak walaupun disebutkan ikhlas juga, karena ikhlas itu urusan hati. Kalau niatnya benar-benar supaya memberi motivasi yang lain supaya ikut beramal, nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu kalau dibarengi dengan niat yang tidak ikhlas. Tapi supaya lebih aman memang jangan sebut cukup fulan infak dari fulan. Ya sudah, hamba Allah gitu aja. Kalau sudah sebutkan hamba Allah, jangan kasih alamat. Hamba Allah blok ini, nomor ini. Nah, itu namanya, wah itu ya masih nggak benar juga, masih takut khawatir nanti jadi nggak ikhlas. Jadi surat ikhlas itu mengajarkan kepada kita kalau ikhlas benar ini disebut atau tidak nggak usah marah, gitu ya kan? Kita udah haji nggak disebut haji nggak usah marah, ya kan? Karena kita udah haji nggak ada hajinya namanya itu kita marah. Namanya nggak ditulis mahal-mahal. Haji sekarang itu bukannya mahal, nunggunya lama gitu ya. Itu namanya nggak ikhlas, ya kan? Jadi betul-betul nggak usah disebutkan pun ya, seperti ikhlasnya surat ikhlas, namanya ikhlas tapi di dalam suratnya nggak ada kata-kata ikhlas. Baik, kita lanjutkan. Ini surat ini namanya surat Al-Masad atau Al-Lahab. Ini termasuk kategori surat-surat Makkiyah. Artinya turunnya itu sebelum Nabi Muhammad hijrah. Bahkan tepatnya memang Nabi Muhammad sendiri masih ada di Mekah ini, karena di awal-awal dakwah Nabi belum hijrah. Jadi beliau sendiri memang berada di Mekah dan memang terjadinya sebelum hijrah. Apa ada Ustaz surat yang disebut surat Madaniyah? Surat Madaniyah itu surat yang Nabi Muhammad sesudah hijrah. Walaupun Nabi Muhammad itu adanya di Mekah, boleh jadi surat-surat yang di akhir-akhir itu, di akhir-akhir hayat Nabi itu, Nabi Muhammad itu sudah kembali merebut kota Mekah kembali, tinggal sudah di Mekah. Tapi surat ini tetap dikategorikan sebagai surat Madaniyah. Kenapa? Karena terjadinya sesudah Nabi Muhammad hijrah. Jadi patokannya itu bukan hanya sekedar tempat, tapi patokannya periode waktu. Jadi tinjauan Mekah dan Madinah itu atau Makkiyah dan Madaniyah itu ada dua pendekatan. Satu pendekatan tempat, kalau dari sisi tempat berarti memang Makkiyah berarti di Mekah, Madaniyah berarti di Madinah. Dari apa? Pendekatan tempat. Tapi dari pendekatan waktu itu adalah kalau Makkiyah sebelum Nabi Muhammad hijrah, kalau Madaniyah sesudah Nabi Muhammad. Kalau Makkiyah sebelum Nabi Muhammad hijrah, kalau Madinah sesudah hijrah. Bahkan ada surat yang Nabi Muhammad berada di Mekah atau sudah kembali ke Mekah, sudah merebut kota Mekah, tapi dia surat ini tetap disebut dengan surat Madaniyah. Karena apa? Karena berdasarkan pendekatan waktunya periodenya setelah Nabi Muhammad hijrah. Bunyi ayat suratnya terdiri dari 5 ayat. Tadi sudah Makkiyah 5 ayat. Kemudian asbabun nuzul. Jadi surat-surat dalam Al-Quran itu ada yang ada asbabun nuzul. Asbab itu dari kata-kata sebab. Nuzul artinya ayatnya itu turun. Jadi sebab-sebab turunnya ayat. Apakah setiap ayat dalam Al-Quran ada asbabun nuzul? Ada enggak? Menurut ibu yang ibu tahu, apakah setiap ayat atau setiap surat dalam Al-Quran harus ada asbabun nuzul? Harus atau tidak? Tidak, pinter, tidak. Karena ada surat, ayat-ayat dan surat-surat yang secara secara spontan atau terserah Allah ya, sesuai dengan kehendak Allah, nggak diawali dengan peristiwa tertentu. Ya Allah menghendaki seperti itu, sudah langsung diturunkan ayatnya. Allah menghendaki begini, langsung turunkan suratnya.
ada yang dilatar belakangi dengan sebab tertentu. Ayat-ayat yang dilatar belakangi dengan sebab tertentu, ayat-ayat atau surat yang turunnya dilatar belakangi dengan sebab-sebab tertentu disebut ayat-ayat sababiyah. Apa? Nah, kita ulang belajar lagi. Ayat-ayat Al-Quran atau surat-surat yang turunnya itu dilatar belakangi sebab tertentu disebut dengan ayat sababiyah atau surat sababiyah. Artinya ada sebabnya. Sedangkan ayat-ayat atau surat-surat yang turunnya tidak dilatar belakangi sebab tertentu, itu terserah Allah tiba-tiba menurunkan surat itu atau ayat itu, maka surat-surat itu atau ayat-ayat itu disebut dengan ayat ibtidaiyah. Ibtidaiyah. Ya terserah Allah, Allah berkehendak turunkan ayat atau surat, ya sudah, nggak ada di latar belakangnya sebab tertentu. Nah, ternyata surat Al-Masad ini termasuk surat sababiyah atau ayat sababiyah. Kenapa? Karena ada latar belakang sebab turunnya. Apa sebab turunnya? Disebutkan dalam hadis dari riwayat Imam Bukhari. Imam Bukhari meriwayatkan hadis sumbernya dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini salah seorang sahabat Nabi, sekaligus juga sepupu Nabi, ya. Anaknya paman Nabi Muhammad namanya Abbas. Ini punya anak namanya Abdullah. Abdullah ini seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Ini Ibnu Abbas meriwayatkan sebagaimana di takhrij oleh Imam Bukhari bahwa ada sebab-sebabnya turunnya surat Al-Masad ini, ada asbab nuzulnya. Disebutkan kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal badha fasa'idal jabal fanada ya subha. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, suatu ketika Nabi Muhammad SAW setelah beliau mendapatkan perintah dari Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin. Kata Allah Subhanahu wa taala, setelah Nabi Muhammad kurang lebih dakwah itu secara sirriyah. Sirriyah itu dakwahnya apa? Ngumpet-ngumpet, sembunyi-sembunyi. Kurang lebih berapa tahun? Kurang lebih 3 tahun. Jadi ketika Nabi Muhammad diangkat sebagai Nabi, turun surat Al-Alaq, surat Al-Mudassir, Al-Muzammil, itu masih awal-awalnya itu masih dakwanya masih sembunyi-sembunyi. Orang-orang yang terdekat dulu, keluarganya dulu, gitu kan. Ada suatu saat ada ayat yang berbunyi wa anzir ashiratakal aqrabin. Wahai Muhammad, dakwailah, berikan peringatkan keluarga-keluarga kamu, ya kan? Maka dengan ada perintah ayat ini Nabi Muhammad lalu naik ke gunung. Disebutkan Nabi Muhammad pergi ke gunung. Ada yang mengatakan gunung ini, Gunung Batha ini ada di sekarang itu di Jabal Arafah, di Bukit Sofa. Nah, kalau kita ada Bukit Sofa, ada Bukit Marwah, ya kan? Nah, di situ Nabi Muhammad naik ke gunung itu, lalu memanggil semua keluarga-keluarganya. Ini perintah Allah, berikan peringatan keluargamu yang dekat-dekat dulu. Disebutlah bani-bani itu keluarga-keluarga kabilah-kabilah yang dekat dengan kabilah Bani Hashim. Dipanggillah tokoh-tokohnya mereka untuk kumpul di satu tempat di atas bukit. Baru mereka, karena Nabi Muhammad yang mengundang. Nabi Muhammad ini seorang yang selama mereka kenal itu dari kecil tuh nggak pernah bohong. Mereka sangat percaya, walaupun mereka itu tidak bisa memenuhi panggilan Nabi Muhammad untuk kumpul, sampai mereka itu mutus siapa perwakilan dari kabilah-kabilah itu. Nah, setelah mereka kumpul, diantaranya yang hadir di atas bukit itu adalah ada paman Nabi Muhammad namanya Abu Lahab. Ini Abu Lahab ini nama kunyah, nama gelar, ya, nama panggilan. Nama sebenarnya namanya Abdul Uzza. Abdul Uzza ini
Nama yang buruk karena Abdun itu hamba, Uzza itu artinya berhala. Jadi hambanya berhala, ya kan? Makanya nama aslinya adalah Abdul Uzza, hambanya berhala. Berhala Uzza. Uzza ini salah satu berhala yang disembah sama orang-orang jahiliyah zamannya. Nah, setelah mereka kumpul, diantaranya yang kumpul adalah Abu Lahab dan semua rombongan di situ yang dipanggil, karena mereka merasa ini kalau Nabi Muhammad, kalau waktu itu belum jadi Nabi, kalau Nabi Muhammad memanggil, pasti ini ada suatu hal yang penting. Karena selama ini mereka sangat tahu Nabi Muhammad itu nggak pernah bohong. Pasti apa yang mereka lakukan pasti hal-hal yang positif. Sehingga apa? Mereka semua kumpul. Yang nggak bisa pun mutus perwakilan dari bani-bani. Fajtamat ilaihi Quraisy, maka orang-orang Quraisy, saudara-saudara kerabat-kerabat Nabi semua kumpul. Faqala, lalu setelah mereka kumpul Nabi Muhammad ceramah, mungkin banyak itu menyampaikan sesuatu. Ara'aitum in hadastukum annal aduwa musabbihukum wa mumassikum akuntum tasaddiquni. Jadi mungkin bahasa kitanya, wahai saudara-saudaraku semua yang saya hormati, seandainya saya katakan nih, saya katakan kepada kalian bahwa di balik gunung mana ini, di gunung sana ini, di bawah ini ada musuh-musuh kita yang siap untuk menerkam kita. Kalau saya katakan seperti itu, kalian percaya nggak? Ini dites dulu. Nabi Muhammad bertanya dulu, kalau saya katakan nih kita sekarang sedang diancam sama musuh-musuh di balik gunung ini, kalian percaya nggak? Apa mengatakan? Ma jarrabta alaika min kadhib. Saya tidak pernah mendapati engkau Muhammad dari kecil sampai sekarang nggak pernah bohong. Saya percaya. Jadi begitulah tingkat kepercayaan keluarganya, masyarakatnya kepada Nabi Muhammad. Apapun yang dikatakan pasti katanya ma jarrabta alaika kaziban. Kami tidak pernah mendapati engkau dusta. Jadi kalau ditanya apakah kalian percaya kalau kalian semua ini di sana sedang diancam sama musuh di balik gunung ini, maka mereka katakan kami percaya. Kami tidak pernah mendapatkan engkau bohong wahai Muhammad SAW. Lalu setelah begitu Nabi Muhammad melanjutkan kata-katanya, fa inni nadhirun lakum baina yaday adzabin syadid. Wahai saudara-saudaraku, sesungguhnya kalian semua itu berada di ancaman azab yang sangat pedih. Maksudnya Nabi Muhammad itu mengingatkan kalian semua itu nggak aman-aman loh. Kalian kalau nggak mau menjadi muslim, nggak mau mengikuti dakwahku, kalian itu diancam dengan azab yang sangat pedih. Baru mereka berbalik. Tadinya apapun yang dikatakan Nabi Muhammad, dia katakan akan percaya, saya yakin karena engkau tidak pernah dusta. Tapi dikatakan ketika bahwa kalian semua itu tidak aman, kalian itu ada di hadapan siksa atau di hadapan azab yang pedih kalau kalian tidak mau beriman. Apa mereka? Mereka semua atau sebagian menolak, sebagian yang percaya. Di antaranya yang begitu keras menolak adalah pamannya sendiri, yaitu Abdul Uzza, atau yang tadi digelari dengan Abu Lahab. Pamannya ini begitu marah karena dia itu dipikir mau ngapain, dikumpulkan beramai-ramai ke situ. Sampai di situ rupanya apa? Dikatakan bahwa kalian semua itu akan diazab sama Allah kalau kalian tidak beriman. Lalu bagaimana? Abu Lahab mengatakan, alihada jama'tana tabban laka ya Muhammad. Oh, kalian cumanya saya di sini suruh kumpul hanya untuk itu. Celaka kau wahai Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu dimaki ya, disumpahin, sumpah serapah sama Abu Lahab. Celaka kamu, anak durhaka kamu itu. Kami orang tua sih semuanya cuma untuk begini kamu ya. Gitu pun barangkali ya. Jadi marah pamannya. Nah, sumpah serapahnya Abu Lahab ini, doa atau makian Abu Lahab inilah akhirnya direspon sama Allah, diturunkan ayat. Bukan Muhammad yang celaka, bukan Muhammad yang binasa, tapi justru dia
yang akan celaka dan nanti akan menjadi ahli neraka. Maka dijawab sama Allah. Jadi Nabi Muhammad nggak usah ambil pusing, nggak usah sedih. Kamu walaupun dimaki-maki kamu katanya celaka itu enggak. Yang celaka itu justru dia. Lalu diturunkan ayatnya. Kata Allah SWT, tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat, binasa atau celaka, yada kedua tangan Abi Lahab, kedua tangan Abu Lahab, watab dan benar-benar dia celaka. Jadi dalam ayat pertama itu celakalah atau binasalah kedua tangan Abu Lahab dan dia juga benar-benar celaka. Jadi yang pertama digambarkan tangan kedua tangannya itu celaka dan kemudian dikuatkan bahwa dia juga benar-benar celaka. Jadi sungguh binasa kedua tangan Abu Lahab dan dia benar-benar binasa. Ada yang mengartikan bahwa yang pertama itu bentuknya seperti sumpah atau seperti doa. Celakalah itu kedua tangan Abu Lahab. Kemudian yang kedua dan benar-benar celaka itu adalah apa? Kepastian beritanya. Jadi yang pertama itu sifatnya harapan atau doa atau makian, sumpah dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan yang kedua ini sifatnya memang benar-benar terbukti dia itu celaka. Kenapa disebutkan di sini? Kenapa sih yang digambarkan kok kedua tangan di sini ya? Karena tangan ini sebagai simbol ya, simbol sesuatu yang sangat penting karena orang itu dengan tangan dia bisa beraktivitas, bisa bekerja, bisa menghasilkan sesuatu, bisa membela diri, bisa memukul, ya kan? Makanya kalau sudah tangannya itu juga udah dianggap celaka, ya itu artinya sudah segala-galanya kan. Ibarat orang nggak punya tangan, gitu. Walaupun masih bisa beraktivitas, tapi secara umum itu orang itu banyak sekali ketinggalan melakukan berbagai macam amalan karena tangan ini satu yang sangat penting, gitu ya kan? Ada yang mengatakan karena tangan ini simbol dari sesuatu organ yang sangat penting sehingga disebutkannya itu kedua tangannya. Tapi ada yang mengatakan itu adalah simbol dari balasan karena ketika Nabi Muhammad SAW itu dimaki sama Abu Lahab itu, kedua tangan Abu Lahab itu sambil nonjok-nonjok, celaka kok gitu kan. Jadi akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala membalas bahwa kedua tangannya itu betul-betul binasa. Jadi intinya baik kedua tangannya ataupun Abu Lahabnya sendiri itu betul-betul celaka. Ma'aghna anhu, ma'aghna tidak ada memberi manfaat anhu kepadanya, maluhu hartanya, wa ma kasab dan apa-apa yang dia usahakan. Jadi digambarkan bahwa Abu Lahab ini orang yang tokoh yang sukses, tokoh Quraisy yang sukses. Ini salah satu dari paman Nabi Muhammad SAW. Artinya adanya bapaknya Abdullah. Jadi Abdullah itu salah satu dari 10 putra siapa? Ayah kakek Nabi Muhammad, Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini punya anak 10. Kemudian 10 ini dia bernazar, wahai seandainya anak saya 10 ini semuanya itu sehat, hidup, saya berjanji saya akan berkorban satu. Ini orang jahiliyah, nggak tahu namanya zaman jahiliyah ya kan. Karena dikasih 10 anak sehat semua maka akan dikorbankan. Dia terinspirasi dengan korbannya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya anak satu-satunya aja dia rela untuk mengorbankan, ya kan? Karena mimpi diperintah sama Allah. Ini Abdul Muttalib bukan nggak mau kalah ya. Kalau Ibrahim punya satu-satunya yang dia cintai aja rela dikorbankan, apalagi saya 10. Kalau anak saya 10 sehat semua, saya sembelih nih salah satu. Kira-kira kalau kita gimana? Nggak ada ya sekarang ya. Akhirnya pas pada waktunya diundi.
Siapa yang dikasih undian, siapa yang ngambil nih kan, dikasih buat kertas, undiannya 10 lembar mungkin kertas gitu ya atau apa gitu. Nanti siapa ini yang jatuh pas sembelih, selamat, sembelih, selamat gitu kan. Sembelihnya 1, yang lain selamat, 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 selamat 9. Yang 10 ada tulisan sembelih, kan. Akhirnya apa? Dipilihlah anak suruh milih. Pas yang kepilih itu adalah ayah Nabi Muhammad. Begitu diambil undiannya, Abdullah itulah yang jadi korban. Lalu setelah disampaikan kepada masyarakatnya, semua masyarakatnya keberatan. Wahai Tuan Abdul Muthalib, jangan lakukan itu. Kalau Tuan lakukan, takut jadi tradisi, kami semua nggak akan mampu. Akhirnya karena diusulkan, mereka masyarakatnya menolak dan kasihan banget juga sama Abdullah. Akhirnya apa? Digantilah dengan berkorban. Ada yang mengatakan 100 onta. Nah, lebih bagus onta 100 lebih banyak ya. Dagingnya bisa bagi-bagi daripada 1. Akhirnya dia korbankan 100 onta untuk mengganti nazarnya. Maka akhirnya Abdullah alhamdulillah hidup sampai berkeluarga, beristri dengan Aminah. Akhirnya melahirlah Nabi Muhammad SAW. Pas beliau itu di kandungan ya, ini Abdullah sudah meninggal. Pas Nabi Muhammad dakwah ini, paman-paman Nabi Muhammad itu yang jumlahnya ada 10 itu tinggal 4 saja. Siapa yang 4 itu? Pertama ada namanya Abu Thalib. Abu Thalib itu juga paman Nabi Muhammad. Itu adalah ayah dari Ali bin Abi Thalib. Ada nama lagi Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi Abu Thalib ini tidak beriman. Walaupun beliau itu melindungi Nabi, membela Nabi, tapi sampai akhir hayatnya dia tidak beriman. Namanya siapa? Abu Thalib. Kemudian ada lagi namanya Abbas bin Abdul Muthalib. Ini beriman. Nah, Abbas ini akhirnya beriman menjadi muslim. Ada lagi namanya Hamzah bin Abdul Muthalib. Ini juga beriman. Jadi ada Hamzah, Abbas itu beriman, kemudian ada Abu Thalib tidak beriman tapi dia membela Nabi. Satu lagi namanya Abdul Uzza. Ini tadi namanya Abu Lahab. Itu 4 orang yang disebutkan. Yang lain-lainnya tidak disebutkan apakah sudah meninggal ketika itu atau yang 4 orang ini 2 menjadi muslim, yaitu Abbas dan Hamzah, yang 2 tetap kafir. Tapi 2 ini walaupun kafir beda. Kalau Abu Thalib itu walaupun tidak beriman tapi membela Nabi Muhammad SAW. Sampai ketika di akhir hayatnya itu, karena Nabi Muhammad itu betapa menyesalkannya, ya Allah ini paman saya yang membela mulai dulu, melindungi dakwah saya, masa sampai akhir hayatnya dia tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya. Akhirnya Nabi Muhammad SAW ketika di akhir-akhir detik-detik wafatnya Abu Thalib itu mengatakan, wallahi ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatun uhaju biha indar. Mungkin bahasa kita, ya pamanku katakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, biar dengan kalimat ini saya bela paman di hadapan Allah. Tapi tetap saja ya, karena Allah nggak kasih hidayah, meninggal dalam keadaan tidak masuk Islam. Siapa ini? Ayahnya Khalifah Ali, ayahnya Ali bin Abi Thalib. Tapi masih mending, walaupun nggak masuk Islam dia nggak memusuhi. Ini yang parah ini adalah paman satunya lagi namanya Abu Lahab. Udah dia nggak masuk Islam. Bahkan sudah divonis tadi dari awal, saya sela narong dzata lahab. Abu Lahab ini nanti akan menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Dan ternyata benar sampai akhir hayatnya, dari sejak ayat ini turun sampai mati, beliau tetap saja nggak mau masuk Islam. Ada yang bilang seandainya dia pura-pura masuk Islam, maka ini Quran ini jadi wah nggak benar nih Quran gitu ya. Tapi dia tidak. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran ini memang mukjizat, ya kan?
Jadi paman yang satunya ini namanya Abu Lahab ini bukan hanya sekedar tidak beriman, tapi begitu benci kepada Nabi Muhammad SAW. Dan dia seorang tokoh yang hartanya banyak, punya anak juga. Tapi disebutkan di sini katakan ma'ahna anhu maluhu, tidak ada gunanya baginya hartanya. Buktinya apa? Dengan berbagai cara untuk menghalangi dakwah Nabi, ya tetap aja orang Islam terus banyak yang masuk Islam dengan berbagai cara, rombongan lagi. Dianya, istrinya, anaknya, semua itu mencoba menghalangi dakwah Nabi, tapi nggak ada gunanya. Dakwah Nabi terus jalan. Makanya di sini katakan ma'ahna anhu maluhu, hartanya tidak ada gunanya. Wa ma kasab, dan apa-apa yang dia usahakan, termasuk yang dia usahakan adalah anaknya. Jadi anak itu termasuk usaha orang tua. Makanya kata Rasulullah SAW, atyabu ma akaltum ma kasabtum, sebaik-baik harta yang kalian makan adalah apa yang kalian usahakan. Wal auladu min kasbikum, anak-anak itu termasuk usaha kalian. Jadi kita punya anak ini termasuk hasil usaha kita. Betul? Makanya kata Rasulullah SAW, anta wa maluka li abika. Ada suatu ketika ada seorang anak itu mengadu kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena diadukan si bapaknya itu karena sering ngambilin harta anaknya. Bapaknya minjem, habis itu nggak dikembaliin. Ya namanya bapaknya udah tua, udah nggak kerja, ya kan. Dulu kan waktu dia masih sehat, di sekolah, di semua kan yang ngurusin bapak. Sekarang bapak sudah nggak kerja lagi, ya bingung bapaknya kan. Kadang-kadang anak-anaknya nggak ngertian gitu. Harusnya kan apa? Balik. Sekarang anaknya sudah bisa kerja, ya sekarang tinggal bapaknya yang dibantu. Akhirnya karena anaknya nggak peduli, nauzubillah, ini jangan punya anak yang seperti itu. Akhirnya apa? Bapaknya suka ngambil. Kadang niatnya nggak, sebenarnya kalau orang tua lagi ada itu nggak akan tega, nggak perlu. Tapi karena kadang kondisi juga. Akhirnya si anak ini mengadu kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ini bapak saya suka mengambilin harta saya, pakai harta saya, kadang minta, kadang minjem nggak dikembaliin. Rasulullah SAW mengatakan, anta wa maluka li abika, kamu dan hartamu itu milik ayahmu. Makanya kita jadi anak jangan pelit sama orang tua, karena kita ini bisa kayak gini itu karena orang tua. Jadi digambarkan seperti itu. Makanya di sini disebutkan, tapi untuk Abu Lahab ini baik hartanya maupun apa yang dia usahakan termasuk anak-anaknya itu nggak ada gunanya. Semua gagal usaha dia. Bahkan bukan hanya gagal di dunia untuk menghalangi dakwah Nabi, tapi gagal juga sampai di akhirat. Akhirnya dia menjadi ahli neraka. Saya sela narong dzata lahab, saya sela dia akan masuk naron, neraka, dzata lahab, yang menyala-nyala. Gambarkan bahwa api neraka ini ya, menyala-nyala. Nah ini sekaligus sebagai kemujizatan Al-Quran, keindahan kata-kata dalam Al-Quran. Kata-kata Lahab ini sebagai gelar dari Abu Lahab, karena Lahab itu artinya ya bercahaya, terang gitu, menyala-nyala. Dan yang mengatakan Abu Lahab itu, gelar Abu Lahab itu karena Abu Lahab itu orangnya gagah. Jadi paras wajahnya itu putih, kemerah-merahan, jadi gagah. Abu Lahab itu orang menyebutnya gagah, Abu Lahab. Tapi kalau gagah wajahnya, hatinya benci ya, sayang ya, nggak ada gunanya. Ma'ahna anhu maluhu wa ma kasab. Harta yang banyak, rumah yang tampan, apa itu mau membenci Islam, nggak ada gunanya. Nanti dia akhirnya akan menjadi penghuni neraka. Sekaligus juga nama ini sekaligus menggambarkan api yang menyala. Dan ini sebagian dari keindahan sastra di dalam ayat Al-Quran. Saya sela narong dzata lahab. Jadi namanya Abu Lahab terus akan menjadi neraka yang lahab juga. Nah, dia akan masuk neraka yang menyala-nyala. Wa qra'atuhu,
digambarkan di sini ini wa imra'atuhu, dan istrinya. Imra'ah ini artinya perempuan, tapi maksudnya istrinya. Hammalatal khatab, yang menggendong atau yang membawa kayu bakar. Jadi ini satu gambaran keluarga yang semuanya itu saling tolong menolong, tapi bukan dalam kebaikan. Bapaknya memusuhi, ya kan? Ibunya juga ikut membantu, itu ya, memusuhi Nabi. Jadi diceritakan diantaranya disebutkan dalam hadis itu ada salah sahabat itu yang menceritakan ketika Nabi Muhammad berdakwah ini, dakwah masuk ke wilayah-wilayah di pasar-pasar, di rombongan-rombongan orang itu, Nabi Muhammad menyampaikan dakwah, ya wahai saudara-saudara, ayo kalian masuk Islam, katakan la ilaha illallah, kalian semua akan selamat, akan bahagia. Nanti langsung disusul sama Abu Lahab di belakangnya itu, diri, wah jangan dengarkan itu orang gila, jangan dengarkan itu orang yang sobi. Sobi itu orang yang tidak masuk ke, sudah keluar dari murtad dari tradisi mereka, sobi. Jangan dengarkan itu orang nggak benar itu. Nah, jadi gitu. Sampai orang gambarkan itu siapa? Ada orang ganteng satu menyampaikan dakwah, mengajak masyarakat untuk begini, lalu yang di belakangnya orang ganteng juga malah mementahkan, jangan itu, jangan dengarkan dia, jangan dengarkan orang gila, gitu kan. Lalu dikatakan, oh itu yang depan itu Muhammad, ponakannya. Oh yang belakang itu adalah Abu Lahab pamannya. Jadi seperti itu, begitu gedek itu pamannya sama ponakan itu. Ini gambaran begitu jeleknya keluarga ini ya, pamannya sendiri tapi sama ponakannya begitu benci. Bukan hanya pamannya, bibinya ikut juga. Hammalatal khatab, bibinya ikut bawa kayu bakar. Maka diartikan oleh para ulama, kayu bakar ini, paman bibinya bawa kayu bakar itu diartikan 3. Yang pertama, diartikan benar-benar bibinya itu bawa kayu bakar yang banyak durinya, lalu kayu itu nanti ketika malam hari kemudian dipasang di mana Nabi Muhammad SAW melalui, biar Nabi Muhammad itu apa? Ya kesarut gitu kali ya. Jadi saking bencinya ini Nabi Muhammad, besok nih Muhammad lewat sini nih, langsung pasang duri, pasang itu. Itu arti yang pertama, bahwa menggambarkan begitulah bencinya ini, bibinya ikut bantu pamannya itu menghalangi dakwah ponakannya, ya kan? Pasang duri itu digendong kan, pasang kan, itu hammalatul khatab. Yang kedua itu adalah dimaknai sebagai orang yang menyalakan kayu bakar itu ada sebagai provokator, bahasa keren sekarang ini. Itu yang selalu apa? Mengadu domba, memanas-manasi. Bibinya itu selalu itu, jangan dengerin tuh Muhammad anak orang, nggak bener itu. Begitu kan ya. Jadi Nabi Muhammad itu dicaci maki, dijelek-jelekin, dan masyarakat diprovokasi. Karena itu bahasa kinayah, kalau fitnah itu akan membara dengan dibakar. Jadi ini suka mengadu domba, memfitnah ponakannya supaya orang-orang itu memusuhinya, supaya orang itu jangan percaya. Maka makna yang kedua ini adalah pembawa kayu bakar itu artinya tukang fitnah. Terus yang ketiga, bahwa ini adalah bagian yang arti yang ketiga, bahwa ini bagian dari siksa yang pedih sekali yang diterima oleh Abu Lahab. Karena digambarkan nanti di akhirat ini ketika disiksa Abu Lahab dengan neraka itu, istrinya itu ikut membakarnya. Istrinya ikut membawa bahan-bahan bakarannya untuk membakar suaminya. Jadi ini 3 makna yang kalau kita kompromikan ini sama, bahwa baik diartikan dia memang menghalangi dengan kayu bakar yang dibawa yang berduri, maupun dia dengan sebagai orang yang memprovokasi, ataupun nanti di akhirat memang akan membantu menyiksa suaminya, itu semua sama. Intinya bahwa keluarga Abu Lahab ini, bapaknya, anaknya, istrinya, semua itu begitu benci kepada Nabi Muhammad SAW. Fi jidha, di lehernya istri
istrinya itu tadi hablun, ada tali, min masad, dari serabut, Ini juga diartikan bahwa ada dua arti. Yang pertama, ini menggambarkan bahwa istri Abu Lahab itu ikut mengorbankan kalungnya yang mahal itu, ibarat itu sebagai kinayah dari hartanya itu untuk dia belanjakan untuk menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW, tapi tidak berhasil. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, yaitu adalah bagian dari bahwa ketika istrinya itu menggendong kayu itu karena ini diikat, gendong kayak orang gendong itu, jadi talinya ke sini ke leher gitu kan. Orang gendong untuk nyari kayu di kampung pernah lihat nggak? Nggak ada orang kampung sini ya? Ada nggak? Kalau kita di kampung dulu, kalau zaman dulu itu kan masaknya masih pakai kayu bakar, belum ada kompor gas, pakai ini tungku gitu. Nah, itu nyari kayu digendong begini, ikatnya pakai, kalau zaman dulu itu apa namanya, bukan selendang, tapi memang ada tali yang panjang itu, apa namanya ya, untuk ikat perut itu kan apa? Iya, zaman dulu gitu. Jadi ini gambaran bahwa istri Abu Lahab ini memang bisa juga diartinya dia mengorbankan sesuatu yang mahal yang di lehernya, perhiasannya dijual untuk menghalangi dakwah Nabi. Bisa juga diartikan memang benar-benar dia melakukan penghalangan terhadap dakwah Nabi dengan cara apa? Mengikatkan kayu ke lehernya dengan tali untuk menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Kesimpulannya bahwa ayat ini benar ya, menceritakan bagaimana hamba yang akhirnya Allah tidak kasih petunjuk. Akhirnya walaupun Nabi Muhammad SAW itu keluarganya ponakan sendiri, tetap saja kalau Allah nggak kasih hidayah, dia tidak akan masuk Islam. Ini yang mengatakan bahwa nasab ini nggak ada jaminan. Kita nggak bisa membanggakan nasab kita karena apa? Ilmu itu tidak diwarisi dengan apa ya, kita ilmu kemuliaan itu harus kita usahakan. Nggak mesti anaknya kiai, anaknya profesor kemudian jadi orang hebat juga kalau dia nggak mau belajar sendiri. Makanya dikatakan apa, khairun nasi dzu syarafin qadimin aqama li nafsi syarafan jadida. Sebaik-baik orang itu adalah orang yang dulunya orang tuanya, kakek moyang itu orang punya kemuliaan, kedudukan, tapi dia membangun kemuliaan, kedudukan, prestasi dengan diri sendiri. Itu sebaik-baik orang. Jadi jangan sampai kemudian mentang-mentang orang tuanya orang hebat kemudian dia udah. Nah, ini nggak bisa. Makanya sebaik-baik manusia itu orang yang dulunya itu punya keturunan hebat, orang keluarga dari orang-orang ningrat, tapi dia sendiri bisa membangun, mempertahankan, bahkan meningkatkan prestasi keluarganya. Nama baik keluarganya dijaga. Oh, anaknya Pak Ustadz itu, oh sekarang itu. Tapi seburuk-buruknya orang itu, dulunya dia kakek moyangnya orang hebat, tapi giliran dia sudah runtuh. Nama baiknya hilang karena dia sendiri nggak mau berusaha. Kalau dibilangin, nah kamu dulu ya dulu bapak saya ini yang punya wilayah ini, bapak saya. Oh, bapak saya ini dulu. Oh, kamu apa nak? Kalau saya sih nggak jadi apa-apa. Nah itu yang dapat itu. Jadi ini digambarkan bahwa kedekatan secara nasab ini nggak ada manfaatnya. Walaupun Abu Lahab ini dekat dengan Nabi Muhammad, ponakan sendiri, tapi karena memang dakwahnya itu juga beda gitu. Kalau ini dakwahnya kepada kesesatan, menghalangi dakwah Nabi Muhammad, kemudian kalau Nabi Muhammad mengajarin kepada yang benar, akhirnya tetap aja dia celaka. Jadi nggak ada garansi. Sekarang lagi rame-ramenya orang itu membicarakan nasab ini, habaib ini. Ya penting juga kalau memang itu benar-benar ya kita penting, kita muliakan. Tapi nasab ini apa? Nggak ada manfaatnya kalau tidak ditunjukkan dengan prestasi amal dan akhlak yang baik. Kalau orang itu beramal,
akhlaknya baik, ya walaupun mungkin secara nasab nggak ada masalah. Makanya dikatakan dalam pepatah, man bati'a amaluhu lam yusri'hu nasabuhu. Orang yang amalnya biasa-biasa saja nggak jadi hebat karena nasabnya. Jadi kalau kita kerja keras bersungguh-sungguh ya insya Allah itu. Jadi nasab ini tidak menjadikan orang itu mulia, hebat ya, ketika kita tidak barengi dengan amal-amal soleh. Baik, insya Allah kita cukupkan ngaji kita surat Al-Lahab ini. Nanti kita, kalau surat Al-Ikhlas belum berarti kita ulang. Nanti kita lihat catatannya ya. Kalau catatannya surat Al-Ikhlas belum, berarti kita, karena jedahnya cukup lama ini. Insya Allah pahalanya tetap sampai ya. Kalau kita udah niatkan untuk rutin, ketika ada hal-hal menghalangi kita, insya Allah ya, Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Rahman, Maha Rahim, Allah catat niat baik kita. Terakhir sebelum kita tutup, insya Allah sebagaimana yang kita sudah sampaikan tadi di muqaddimah, kami semua, kita semua ini insya Allah dapat amanah peluang beramal soleh yang ditinggalkan oleh guru kita, ya Khairul Muttaqin, yaitu berupa anak-anak para penghafal Al-Quran yang jumlahnya rutinnya ini setiap hari ada 48. Nanti setelah selesai mereka 2 tahun belajar, 1 tahun mereka langsung ngajar. Nah makanya kita menganggap kalau dulu beliau Masya Allah ya, beliau ini dulu banyak juga kenalan banyak orang, banyak tokoh, ngisi majelis juga banyak. Jadi secara umum itu banyak yang ikut ini ya, berkontribusi. Tapi setelah sepeninggal beliau bukan berarti kita kemudian ya, kan kita beramal bukan karena beliau, karena Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah Allah akan kasih buka pintu-pintu rezeki dari yang lain. Insya Allah termasuk yang kita insya Allah ajak untuk mengambil bagian dari amal ini adalah Bapak Ibu semua. Bapak Ibu semua, khususnya yang dulu sudah terbiasa untuk membantu ya anak-anak kita yang sedang menghafal, maka insya Allah dilanjutkan ya, kita tingkatkan. Kita ada program namanya membiayai untuk beasiswa untuk para penghafal Al-Quran ya. Jadi nanti ngambil bagian, pokoknya sebulan mau berapa ya silakan saja. Insya Allah ini menjadi keberkahan untuk kita semua. Kita cukupkan sampai di sini. Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau ditambahkan, ditanyakan, atau mau ada usulan? Tidak ada. Ini ngajinya sudah 1 jam lebih ya, luar biasa ini. Cukup ya? Pinter semua. Nggak ada yang bertanya. Alhamdulillah. Kita senang aja. Kita selalu berpikir positif. Kalau nggak ada yang bertanya, berarti sudah paham semua. Kalau ada yang bertanya, oh ini tandanya orang kreatif. Banyak yang ingin dia tahu. Kalau nggak ada tanya, alhamdulillah hebat semua. Udah jadi semuanya baik. Ya baik, kita cukupkan dengan sama-sama membaca. Ustaz Syahid, mau ada yang disampaikan nggak? Hah? Tidak. Baik. Nah ini Ustaz Syahid, Imam Syahid ini adalah salah satu ustadz yang kita minta untuk aktif di MQ Peduli Umat, Madinatul Quran Peduli Umat, yang diantaranya ya, tugas utamanya adalah bagaimana mengantarkan para santri ini supaya bisa istiqomah belajar. Mereka selalu membaca, menghafal, mempelajari dan mengamalkan, biar kita semua insya Allah menjadi bagian dari orang-orang yang menjadi ahli Al-Quran. Baik, cukup Ustaz? Baik, kita sama-sama akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan hidayah, taufik kepada kita, menjaga keistiqomahan kita. Allah murahkan rezeki kita, Allah mudahkan urusan kita, Allah berikan istiqomah untuk selalu mengambil bagian dari amal-amal saleh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kulli 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. ونعوذ بك من الشر كل عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اجعلنا وأولادنا وبناتنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an